terhadap kalian Robi, di mana alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di kajian yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah saat ini juga senang sekali Bapak, Ibu, dan sahabat semua. Di sini perkenalkan terlebih dahulu ya. Di sini saya Syarifah Zarina Firda, atau bisa disebut dengan Firda, yang insya Allah akan memandu jalannya kajian malam ini di webinar series of Booking Berkah Ramadan 2022. Dan sebelumnya mungkin di sini Bapak, Ibu, dan sahabat semua bisa on cam juga. Di sini suara Firda jelas kan ya, Bapak, Ibu, dan sahabat semua ya? Jelas suaranya. Masya Allah, semangat sekali nih Bapak, Ibu semua. Semoga malam ini kita bisa mendapatkan keberkahan di kajian malam ini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mungkin sebelumnya di sini Firda, karena kita semuanya online ya, di sini Firda itu dari planet lain Bapak, Ibu, dan sahabat semua, di Bekasi. Ujung jauh sekali ya. Mungkin di sini Bapak, Ibu, dan sahabat semua bisa berkenalan di kolom chat dari mana saja. Mungkin boleh di-share di chat. Firda pengen tahu nih kira-kira nih yang jauh nih dari mana nih. Ada yang mungkin bisa langsung open mic juga. Selayar. Wah, Masya Allah jauh sekali nih Selayar nih. Jogja, wah Wong Jawa nih. Sleman. Wah, Jogja semangat sekali nih. Jaktim, wah deket nih, sama planet lain nih, Bekasi. Kendari, Masya Allah jauh sekali nih. Tangerang, Padang, wah nasi Padang jadi ingat ya saya nih. Sleman, wah warga Jogja sangat semangat sekali nih, alhamdulillah. Sidoarjo, Ibu Lela, Pacitan, Jati, Menteng, wah orang Jakarta juga. Balikpapan, wah asal nggak kebalik aja nih papannya ya. Terus Balikpapan lagi, Masya Allah, ini semangat sekali. Wita ya Balikpapan itu ya. Baik, baik. Terima kasih banyak ini Bapak, Ibu, dan sahabat semua yang sudah kasih tahu nih asalnya dari mana aja. Mungkin di sini juga diingatkan kalau misalnya mau open mic untuk bertanya sangat dipersilakan, dan boleh juga buka kameranya karena nanti kita bakal ada sesi foto bersama ya Bapak, Ibu, dan sahabat semua. Dan terima kasih juga untuk kehadirannya di sini. Sebelum kita memulai, mari kita ucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu agar lebih berkah ya Bapak Ibu semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita insya Allah di sesi 1 ini akan bersama Ustadz Fauzil Adim, di mana beliau ini kalau misalnya ingin ada yang belum tahu, follow Instagramnya juga boleh nih, Ustadz Fauzil Adim, di mana beliau insya Allah akan menerangkan dan memberikan sesi rohaninya untuk malam ini. Ustadz Fauzil Adim sudah ada ya Ustadz ya? Halo Ustadz. Sudah. Ini rupanya belum nyala mic-nya ya, Masya Allah. Ya. Sudah cerah sekali juga nih Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah tadi saya dengar ada yang dari Kendari. Saya biasa ke Kendari. Wah, Masya Allah. Tinggal di Sleman ya. Sleman Jogja. Iya, Sleman juga nih. Banyak juga nih Ustadz dari Sleman. Mungkin, Masya Allah. Masya Allah. Follower Ustadz juga nih, jangan-jangan nih. Ustadz, untuk waktu dan tempat, karena waktu juga sudah mepet sekali nih Ustadz, boleh untuk dipersilakan Ustadz, tafadhol. Ya, baik, kita langsung saja ya, karena sudah malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'da.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Karena kita kaitannya dengan Ramadan, saya ingin cerita sejenak, ya, cerita sejenak. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat. Kira-kira semenjak tahun 2001 atau 2002, setiap mendekati bulan Ramadan itu kok rasanya mendebarkan buat saya. Maksud saya ini yang saya rasakan, ya, saya rasakan secara pribadi. Kenapa mendebarkan? Karena puasa itu untuk orang yang beriman agar bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus apa hubungannya dengan berdebar-debar itu? Nah, ini mengingatkan saya pada surat yang lain, pada ayat yang lain. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat. Maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan melimpahkan barokah. Dari mana barokahnya? Minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Semuanya penuh barokah dan Masya Allah, alangkah indahnya. Andai kata ini yang terjadi, tempat kita berpijak ini penuh barokah dan Allah Azza wa Jalla senantiasa menurunkan barokah itu dari langit. Karena minas sama'i wal ardh. Ini tentu saja sangat kita harapkan, amat sangat kita harapkan. Akan tetapi ayat itu belum selesai. Yang mendebarkan itu justru bagian akhir dari ayat tersebut. Walakin kadzabu, akan tetapi karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami timpakan petaka, kami timpakan bencana kepada mereka, yakni ahlul qura, penduduk satu negeri, satu kaum itu, satu kawasan, satu wilayah itu, amanu wattaqau, ini awalnya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Dan rasa-rasanya dari tahun ke tahun kita ini kok berada pada situasi yang mendebarkan, ya. Ramadan belum datang saja sudah banyak orang yang ingin mengakhiri Ramadan. Kok bisa mengatakan begitu? Ramadan belum tiba, semangatnya sudah Lebaran. Bukan semangat menyambut sebaik-baik bulan yang di dalamnya penuh ampunan, yang di dalamnya penuh kemurahan Allah Azza wa Jalla, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini kan Ramadan kan spesial, disebutkan secara khusus. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu unzila fi'il Quran, diturunkan dalamnya Al-Quran. Nah, apa yang membuat saya itu deg-degan dari tahun 2001, 2002 itu, saya khawatir akhir bulan Ramadan, bulan sesudahnya, dan sesudahnya lagi, saya khawatir, sekali lagi saya khawatir, apakah kiranya barokah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi negeri kita yang sematawayang ini, ataukah justru banyak bencana menimpa bukan sebagai ujian tetapi sebagai azab. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillahi min dzalik. Bukan sebagai ujian, kalau ujian itu kan karena baik terus diuji sehingga naik tingkat, tetapi sebagai hukuman. Inilah yang mendebarkan, terutama di waktu malam itu, kalau sudah mendekati akhir Ramadan atau sesudah itu, ketika orang sedang gelap-gelapnya tidur, dan di waktu duha ketika orang sedang asyik-asyiknya bermain. Sebab dua waktu inilah waktu utama terjadinya turunnya kebaikan, turunnya barokah, maupun turunnya bencana-bencana besar. Ya. Nah, kalau kita tengok nanti tadi, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat, itu di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, ya, itu ila akhir ayat. Nah, di ayat berikutnya ini kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Afa aminu ahlal qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Di waktu malam ketika orang sudah telat tidur itu terjadinya bencana sebagai hukuman. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di ayat berikutnya ditunjukkan pula kepada kita itu di waktu duha wa hum yal'abun. Di waktu duha tapi bukan awal duha. Waktu duha ketika orang sedang asik-asiknya bermain, ketika sedang asik-asiknya mengerjakan sesuatu, kalau orang main bola atau main tenis sedang asik-asiknya. Artinya bukan di awal duha ya. Ya mungkin jam 9, mungkin jam 10, tergantung duhanya itu masuknya kapan gitu. Nah, karena saya bukan hendak menakut-nakuti, bukan. Akan tetapi inilah yang saya risaukan kira-kira dari tahun 2001 atau 2002. Yang di masa itu saya sempat menulis renungan dan saya sempat masukkan dalam buku Mencari Ketenangan di Tengah Kesibukan mengenai masih akan ada bencana, masih ada bencana yang akan datang kengerian dan lain-lain. Sekali lagi ini bukan mau menakut-nakuti. Kalau menakut-nakuti itu membuat orang lain takut, tapi diri sendiri tidak takut. Nah ini yang saya ingin sampaikan ini adalah semacam refleksi, semacam kerisauan, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita semua bisa berbenah memperbaiki diri sehingga Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita sebagian besar dari kita ini, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ketakwaan. Bergabung, berhimpun dua hal tadi, iman dan takwa. Yang kalau ini merata hampir di seluruh penjuru negeri, di tempat-tempat di mana muslimin berpuasa itu hampir seluruhnya, tidak semua memang barangkali, tapi hampir semuanya itu amanu wattaqau, tadi itu la fatahna alaihim barakat. Nah, saya sering risau. Orang berpuasa saja banyak yang mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala karena mereka hanya menahan, hanya mengubah jadwal makan minumnya, tetapi tidak ada perubahan-perubahan dalam soal akhlak, tidak ada perubahan-perubahan dalam soal kedermawanannya, tidak ada perubahan-perubahan dalam soal empatinya, tidak ada perubahan-perubahan dalam soal keinginannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi begitu masuk pada saat Lebaran, dulu para salafus saleh itu kalau sudah lewat Ramadan, sudah masuk hari raya itu mereka adalah sedih dan gembira. Sedih karena ketinggalkan Ramadan dan merasa belum melakukan hal-hal yang patut dan khawatir kalau puasa tidak diterima. Dan gembira karena memang harus bergembira sebab itu adalah Id, hari raya yang kita memang harus bergembira. Tetapi sesudah itu para salafus saleh di masa yang lalu itu mengisi hari-harinya dengan doa. Doa apa? Doa agar amalannya selama bulan Ramadan diterima. Ya kalau diterima itu Allah Subhanahu wa taala akan ampuni seluruh dosa kita. Allah taala akan muliakan kita dengan surganya. Nah, tapi kalau kita naudzubillah min dzalik termasuk orang yang bahkan tidak mendapatkan ampunan sama sekali, justru sebaliknya. Ketika itulah naudzubillah min dzalik justru dapat termasuk dalam golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu kalau ditanya mengenai apa sih yang penting sekarang ini, apa sih yang paling mendesak sekarang ini, dari apa yang saya rasakan tadi, rasa-rasanya ada dua hal ya. Pertama pada tingkat individu, yakni kita berusaha menumbuhkan kegembiraan, minimal sekurang-kurangnya kegembiraan dengan akan datangnya bulan Ramadan, yakni kita merasa ini sebagai satu kemuliaan dan kita berharap umur kita sampai kepadanya dan kita dapat beribadah dengan ikhlas, Ibadah dengan sepenuhnya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala.
kita sambut bulan Ramadan dengan kegembiraan dan pengharapan, yakni sangat mengingini agar Allah Azza wa Jalla sampaikan umur kita sehingga dapat menjumpai bulan Ramadan dan bersungguh-sungguh menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperoleh ampunan. Iya, ampunan. Kita itu harus khawatir. Mohon maaf tadi saya sempat sampaikan ya. Sering risau ketika waktunya tiba-tiba saja khotibnya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita kembali suci, kita kembali bersih. Dari mana ini? Bagaimana kita bisa memastikan kita kembali seperti anak-anak yang baru lahir tidak punya dosa-dosa? Padahal kita ini harus merisaukan puasa kita diterima enggak? Puasa kita itu diterima enggak? Nah, kita ini berusaha keras agar kita tidak termasuk yang mendapatkan doa laknat dari malaikat Jibril yang sudah diaminkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu yang sempat saya sampaikan tadi itu. Disebabkan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada, dan kita tidak berharap itu kita, dan kita juga tidak berharap itu banyak mengalami itu. Jadi keluar dari bulan Ramadan tapi mendapatkan doa laknat dari malaikat Jibril dan sudah diaminkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Ada 3 yang didoakan celaka. Pertama, yang menjumpai bulan Ramadan dan keluar darinya, artinya dia dapat berpuasa dari awal hingga akhir, tetapi ketika keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Kedua, orang mendengar nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, tetapi ia tidak berselawat. Yang ketiga, orang yang mendapati kedua orang tuanya itu masih hidup dan orang tuanya itu tinggal bersamanya, tetapi ketika orang tuanya itu wafat, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu banyak dosa sekalipun, kalau dia itu berkhidmat, berbuat kebajikan, mengurusi orang tuanya, maka itu menjadi pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang. Yang punya dosa besar, apalagi kalau dosanya kecil. Nah, kembali lagi, artinya kita ini perlu meningkatkan kesadaran. Saya sebenarnya agak menyampaikan ini agak gimana itu, karena ini juga sebenarnya terkait juga dengan diri saya secara pribadi, juga dengan keluarga saya, istri saya, anak-anak saya. Yakni kita ini perlu meningkatkan kesadaran bahwa kita ini banyak dosa. Itu ya. Memasuki Ramadan dan bersungguh-sungguh kepadanya dengan membawa dosa. Kita bergembira dengan bulan Ramadan ini karena inilah kesempatan kita untuk memperoleh ampunan yang tidak ada bulan yang lebih baik dibanding bulan Ramadan. Orang itu kalau menyadari dirinya kotor, tidak serampangan masuk di bulan Ramadan. Karena dia ingin bersih, karena dia ingin bersih. Nah, itu tadi yang pertama pada tingkatan individu, dan mudah-mudahan kita dapat menumbuhkan kesadaran itu. Kita mengharapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibaguskan hati kita, dibaguskan diri kita, dibaguskan ibadah kita. Sehingga kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita ini harus ingat, kita ini harus menyadari, kita itu bisa mengingat Allah itu juga karena pertolongannya. Maka kita berdoa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang yang senantiasa mengingat Allah, wa syukrika, dan kita itu dijadikan sebagai orang yang senantiasa bersyukur. Dan bersyukur itu bukanlah orang yang sering syukuran, tetapi syukur itu ada 3 aspek yang kalau hanya salah satunya maka tidak disebut bersyukur. Yakni zahir itu menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, lisan itu mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
kemudian batinnya, hatinya itu betul-betul mengakui. Kalau tadi di sini menyatakan, maka batinnya itu mengakui, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus kembali perbincangan ini. Nah, tadi pada tingkatan individu, maka berikutnya pada tingkatan masyarakat. Kita perlu berusaha meningkatkan kolektif kesadaran bersama untuk memperbaiki takwa kita. Karena tadi itu, walau anna ahlal qura itu tidak menunjuk kepada individu, tapi menunjuk kepada kumpulan manusia, penduduk satu negeri, satu kawasan, satu wilayah. Karena itu kita perlu berusaha untuk mengajak orang lain, mengingatkan sahabat-sahabat kita, mengingatkan masyarakat jika kita mampu, agar mereka ini sama-sama menyadari ada kesadaran kolektif untuk memperbaiki takwa kita, menjadikan bulan Ramadan ini benar-benar untuk meraih takwa, sekaligus berusaha meningkatkan ketakwaan sekuat kesanggupan kita. Yang diperintahkan kepada kita itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sesanggup kamu, sekuat kemampuan kamu. Ya. Loh, bukankah kita itu disuruh takwa dengan sebenar-benar takwa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Betul. Betul. Artinya semampu kamu tadi itu dalam Quran surat At-Taghabun ayat 16, itu bukan berarti semaunya, seenaknya. Karena kemampuan kesanggupan kita itu berbeda-beda. Artinya ketika kita bersungguh-sungguh all out itu, kadarnya itu bisa berbeda dengan orang lain. Maksudnya salah zahir bisa berbeda. Jadi sekuat kamu itu adalah takaran dengan sebenar-benarnya. Artinya takarannya itu dari seberapa besar kesungguhan kita, bukan takarannya bukan dari apakah yang kita lakukan itu sebanding sebaik orang lain. Nah, ini pembicaraan mengenai fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sekuat sebesar kesanggupan kamu itu sebagai ilustrasi yang mudah-mudahan menenteramkan kita, sekaligus menjadi bahan refleksi buat kita adalah apa yang berlaku, apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya bukan karena bentuk amalannya. Kalau amalannya Ashabul Kahfi kita tiru, kita nggak mendapatkan kebaikan. Kalau cuma bentuk amalannya kita tiru. Apa amalan utama Ashabul Kahfi? Cuma dua. Bentuk zahirnya cuma dua, yakni lari dan tidur. Tetapi kalau kita misalnya melakukan hal yang sama, amalan yang sama, kita lari terus, kita tidur terus, bukan berarti kita akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ashabul Kahfi. Lalu apa yang menjadikan Ashabul Kahfi ini diistimewakan, dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga yaumul qiyamah? Karena kesungguhan niatnya, karena kokohnya niatnya itu betul-betul jujur, sidqun niyah, dan kesungguhannya di dalam melakukan apa yang menjadi iktikadnya itu, yakni menyelamatkan imannya. Sehingga dengan itulah ketika dia tidak sanggup memperbaiki sekeliling, banyak kerusakan terjadi, dia tidak sanggup membenahi, tidak sanggup memperbaiki, dan kalau dia bertahan imannya dapat terancam, maka Ashabul Kahfi itu lari ke gua dan akhirnya tertidur di sana selama 300 tahun lebih. Nah, dalam hal ini sekali lagi yang menjadi penentu penting, yang menjadi pemberat timbangan kemuliaannya adalah pada ibadah batinnya. Ibadah batin adalah niat dan kesungguhannya, bukan pada amalan zahirnya. Karena amalan zahirnya itu keduanya tampak sepele.
lari dan tidur. Itu sama halnya dengan ibadah, dengan apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar, yang sampai sekarang ini setiap orang yang menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh harus meniru, menapaki jejak-jejak langkah Ibunda Hajar. Apa itu? Lari dari sofa ke marwah, lari kecil, jalan, kemudian lari kecil lagi, gitu ya. Ini dari sofa ke marwah, bolak-balik dalam rangka mencari air. Zahirnya lari-lari saja, tapi larinya kita walaupun lebih kencang, katakanlah 10 km, bukan berarti akan lebih mulia. Bahkan sedemikian besar kemuliaan sa'i. Sa'i itu maknanya adalah usaha yang sungguh-sungguh. Itu sampai-sampai kita ini disuruh menirunya. Gitu. Nah, sekali lagi kita melihat di situ dari segi zahirnya amalannya tampak sepele. Tetapi kalau kita resapi, kita renungi, Allah ya karim, ini sungguh-sungguh menggambarkan tingkat tawakal yang luar biasa. Tingkat keyakinan yang luar biasa. Tidak ada harapan yang jelas, maksudnya tidak ada penunjuk-penunjuk tanda-tanda bahwa di situ ada air, tapi ia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terus berusaha. Dan dari sana akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan kasih sayangnya, limpahkan kasih sayangnya, sehingga ketika Ismail yang saat masih kecil menghentak-hentakkan kaki mungilnya, maka dari situlah muncullah mata air. Berlimpah air itu, meluber kemana-mana. Sehingga karena derasnya air itu, maka dikatakanlah kepada air itu, zam, zam, berkumpullah, berkumpullah. Yang para ulama menjelaskan, andai kata tidak dikatakan zam-zam, niscaya Mekah itu sudah tenggelam oleh air. Tapi mari kita lihat di sini, yang kita disuruhkan meniru dan yang kemudian ditinggikan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hentakan kaki Ismail yang kecil itu, bukan itu yang kita tiru, bukan. Nah, karena itulah kita perlu betul-betul perhatikan sehingga kita tidak terjebak. Oh, ini langkah suksesnya, bukan. Hentakan kaki kecil Ismail itu bukan. Tetapi larinya Ibunda Hajar dari sofa ke marwah, bolak-balik. Penuh ketawakalan, penuh kesungguhan, penuh keyakinan, penuh pengharapan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala baguskan diri kita, baguskan hati kita, baguskan kesungguhan kita, sehingga bulan mulia ini betul-betul menjadi kesempatan bagi kita untuk sekuat mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keburukan dan mendengarkan apa yang diserukan oleh agama ini. Ramadan memang bulan untuk memperbanyak ibadah, tetapi hal pokoknya ialah kepada bagaimana kita berusaha sekuat kita. Jadi hal pokoknya, sekali lagi, hal pokoknya ialah kepada bagaimana kita berusaha sekuat kita untuk menyambut perintah bertakwa itu mastata'tum, sekuat sebatas kesanggupan kita. Jadi reach the limit. Mendengar dan taat, memperhatikan betul nafkah untuk diri kita. Memperhatikan betul nafkah untuk diri kita. Yang ini merupakan pesan sangat khusus dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan nafkah itu. Tengoklah nanti dalam Quran surat At-Taghabun ayat 16 yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayat sebelumnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Ini disebutkan innama amwal, sungguhnya harta kamu. Hartanya itu disebutkan wa auladukum, dan anak-anak kamu. Yang ini menunjukkan eratnya hubungan. Fitnah adalah ujian.
Seluruh nikmat adalah ujian, kecuali nikmat mutlak, yakni iman itu. Tapi orang yang mengatakan beriman akan diuji. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Artinya kalau kita betul-betul berusaha mengemban amal yang sebaik-baiknya, maka Allah akan sediakan pahala. Sementara di ayat sebelumnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Di ayat sebelumnya. Jadi wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu dan anak-anak kamu ini menarik untuk diperhatikan. Aduwwan lakum, adalah musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Nah, yang saya tadi sebutkan itu di ayat 16. Di ayat 16. Di ayat 16 itu Allah Subhanahu wa taala serukan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut batas kesanggupanmu. Wasma'u wa'ati'u. Dengarlah dan taatlah. Wa anfiqu, dan nafkahkanlah khairal li anfusikum. Nafkah yang baik untuk kamu, untuk dirimu. Nafkah yang baik. Nafkah yang baik. Nah, nafkah yang baik itu gimana? Bukan yang banyak. Loh, kalau gitu banyak nggak boleh, bukan. Tapi poin pokoknya adalah baiknya, baiknya. Ya. Nah, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, di situ ada kata syuh. Syuh itu maknanya adalah gabungan antara dua hal, yakni pelit dan tamak. Faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kita kembali kepada pembicaraan yang awal tadi itu. Jadi apa namanya? Hal pokoknya berkenaan dengan Ramadan ini ialah kepada bagaimana kita berusaha sekuat kita untuk menyambut perintah bertakwa mastata'tum, mendengar dan taat, serta kemudian kita ini memperhatikan betul nafkah untuk diri kita dan keluarga kita agar sungguh-sungguh merupakan nafkah yang baik, yang bersih, yang halal, nafkah yang tidak terkotori, serta menyelamatkan diri dari syuh, yakni sifat pelit, kikir yang bergelindan dengan tamak. Ya. Nah, boleh jadi seseorang itu zahir amalan tidak banyak, tetapi dia mencapai kesungguhan yang tinggi. Nah, inilah yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini baguskan. Maka insya Allah dia akan berhasil meraih kemuliaan, yakni dengan bertakwa, yakni bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Nah, Masya Allah. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi sempat saya sebutkan juga bahwa ini adalah bulan yang di dalamnya turun Al-Quran. Bulan yang kita dikabari, diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan ini diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh dan segenap umat manusia. Tetapi apakah semua manusia mendapatkan petunjuk dari adanya Al-Quranul Karim? Tidak. Tidak. Al-Quran ini memang hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Akan tetapi tidak setiap manusia itu mendapatkan petunjuk dari adanya Al-Quran. Seperti halnya misalnya ada apotek atau rumah sakit, apotek untuk menyehatkan masyarakat. Tapi tidak setiap masyarakat itu akan sehat dengan hadirnya apotek itu, yakni hanya yang mengambil manfaat dari adanya apotek itu. Nah,
Jadi siapa? Mari kita ingat, zalikal kitabu, ini kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Huda, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini siapa yang dimaksud orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala kemudian merinci kualifikasi orang bertakwa, yakni orang yang bertakwa adalah mereka yang memperoleh petunjuk dari adanya maksudnya yang mendapatkan petunjuk dari adanya Al-Qur'an Al-Karim tadi itu, yakni salah satunya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian harta yang kami karuniakan kepada mereka. Jadi ini menarik, ini menarik. Maksudnya menarik bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang enak didiskusikan, tapi ini hal yang paling terenungkan. Kita berbicara mengenai siapa orang yang mendapatkan petunjuk dari adanya Al-Qur'an ini. Zalikal kitabu, ini kitab la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Udah, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa yang mendapat petunjuk? Masya Allah, ternyata ini berkaitan dengan tadi adalah bertakwa, dan ini indikatornya adalah amalan-amalan yang lain, termasuk di dalamnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian harta yang kami Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Nah, infak itu apa? Sebagian ulama menerangkan bahwa infak itu maknanya zakat. Sebagian lainnya menunjukkan bahwa infak itu memiliki makna yang sangat luas, meliputi zakat maupun sedekah. Artinya, jika kita ingin mendapatkan barokahnya bulan Ramadan, memperoleh barokahnya Al-Qur'anul Karim, yang Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, sehingga kitabullah ini benar-benar menjadi petunjuk dan imam bagi kita, bukan sebaliknya, maka kita ini perlu berusaha menyisihkan sebagian harta kita untuk bersedekah dan tentu saja berzakat. Nah, sekali lagi tentu saja kita juga perlu berusaha memasukkan diri ke dalam kriteria orang bertakwa sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Pun kita perlu belajar mengenai makna dan turunan Al-Qur'an dari ulama, dari ustadz atau kiai yang lurus dan mumpuni, capable. Ya. Jadi bukan kiai stiker, bukan ustadz stiker. Maksudnya gimana itu? Yakni mereka yang melabeli dirinya sendiri tanpa memiliki kualifikasi ilmu. Tapi poin pokoknya adalah bersemangat, berusaha memperbanyak sedekah, menunaikan zakat, yang itu merupakan konsekuensi jika kita ingin benar-benar ingin mendapatkan petunjuk dari adanya Al-Qur'anul Karim, dari hadirnya bulan Ramadan ini kita ingin mendapatkan barokahnya. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungi gitu. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwa orang-orang soleh terdahulu itu ketika datang Idul Fitri itu maknanya kembali berbuka, bukan kembali suci. Idul Fitri. Ini sama dengan kalau kita berdoa waktu waktu berbuka, wa ala rizqika aftartu, dan atas rezeki Engkau ya Allah kami berbuka. Berbuka gitu. Terus kembali. Nah, orang-orang soleh terdahulu itu melewatkan bulan-bulan sesudah Ramadan untuk berdoa. Yang ini juga menjadi pikiran buat saya. Ya Allah, alangkah jauh amal kita dari amal mereka. Tetapi mereka itu merasa perlu untuk terus-menerus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadahnya diterima. Sementara hari ini banyak orang yang beramal sekedarnya merasa pasti diterima, merasa dosa-dosanya sudah dihapuskan semuanya. Padahal orang yang jauh lebih baik daripada mereka, yakni generasi awal Islam ini, para tabi'in dan orang-orang soleh sesudahnya, mereka ini betul-betul
berharap agar Allah Subhanahu wa taala terima ibadah selama bulan Ramadan. Bukan merasa tidak punya dosa lagi begitu Ramadan berakhir. Mereka ini sangat takut kalau termasuk orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja di setiap puasa mereka. Apa artinya? Artinya kita perlu berusaha zahir dan batin agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di bulan Ramadan. Maka secara pribadi kita berusaha memperoleh ampunan, memperbaiki diri dan kesungguhan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini, bertakwa sekuat kesanggupan kita dan memperhatikan nafkah yang kita keluarkan untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga kita, agar benar-benar nafkah yang baik, bukan sekedar banyak. Lebih tepatnya, kita perlu betul-betul perhatikan kesucian, kebersihan harta kita. Sementara pada saat yang sama, kita berusaha mengingatkan masyarakat, sekurang-kurangnya sahabat kita yang dekat, lingkup paling kecil ada teman dan keluarga kita yang paling akrab, dari teman yang paling akrab dan keluarga dekat kita, untuk memiliki komitmen kepada agama Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kualifikasi sebagai orang yang bertakwa, termasuk dalam hal ini adalah berusaha bersedekah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan cashback, dan menjaga diri kita agar tidak termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan ingat bahwa orang mendustakan agama itu ciri pentingnya sesudah menghardik anak yatim adalah tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, tidak menganjurkan saja sudah dapat tergolong sebagai orang yang mendustakan agama ini. Saya kira itu hal yang hal yang yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada host atau moderator begitu ya. Mudah-mudahan waktu selebihnya dapat bermanfaat dan penuh barokah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita dan memberikan rezeki kefahaman kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali ini Ustadz untuk materinya dan kajiannya. Dan sebelum ini ada beberapa pertanyaan Ustadz di kolom chat. Dan untuk sahabat yang ingin langsung open mic, juga bisa raise hand. Tapi tunggu dulu, di sini kita akan ada cuplikan satu video yang bisa teman-teman lihat mengenai booking berkah Ramadan tahun 2021 kemarin. Kita simak terlebih dahulu, silakan. Baik, itu adalah video singkat mengenai booking berkah Ramadan ya untuk Bapak, Ibu, dan sahabat semua. Jadi mungkin sekilas dulu di sini Firda ingin menginfokan. Jadi program booking berkah Ramadan ini adalah bentuknya paket Ramadan yang sahabat berikan pada tahun 2021 kemarin. Di mana untuk program tahun lalu, alhamdulillah, manfaatnya sudah dirasakan di wilayah 3T, itu di daerah pelosok, bencana, dan di Nusantara, terutama juga ada di negara tetangga minoritas Muslim. Dan alhamdulillah sekitar 33.689 telah merasakan manfaatnya mengenai untuk booking berkah Ramadan ini. Dan untuk lebih lanjutnya, di sini ada di kolom chat ya, Bapak, Ibu, dan sahabat,
untuk bisa mengetahui lebih detailnya. Dan kita juga akan langsung saja nih, karena sekilas dari buku yang berkah Ramadan ya, kita langsung ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 3 pertanyaan Ustadz nih yang masuk. Mungkin, Masya Allah. Masya Allah banget nih Ustadz. Mungkin di sini sebelumnya ada yang ingin raise hand dulu, mungkin ada yang ingin langsung melalui suara. Tadi ada Ibu Anidar ya, yang raise hand. Oh, sepertinya mungkin kita skip dulu kali ya Ustadz ya. Kita utamakan dulu yang pertanyaan. Jadi di sini pertanyaan pertama Ustadz ada dari Mbak Wulan Yuli. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita mengetahui takaran zahir kita dalam menggunakan rizki yang Allah berikan? Terkadang saya merasa cukup membelajarkan rizki dari Allah, tapi menurut pandangan orang lain bisa berlebihan. Jazakallah. Monggo Ustadz bisa dijawab. Amin. Wa antum jazakumullah khairan. Ukurannya seberapa? Ini mengingatkan kita kepada Quran surat An-Nisa ayat 9. Saya sering mengutip ini dalam kaitan yang parenting, tetapi kali ini saya ingin membahas sedikit berkenaan dengan Quran surat An-Nisa ayat 9 itu. Yakni ini berkenaan dengan seorang sahabat yang ketika sakit dan dirasa mendekati ajalnya, maka sahabat ini ingin mensedekahkan seluruh hartanya. Maka oleh Rasulullah Muhammad SAW dilarang. Lalu ia ingin menghibahkan, mensedekahkan, mengeluarkan mensedekahkan 2/3 dari hartanya. Oleh Rasulullah SAW dilarang. Lalu ia ingin mensedekahkan 1/3 dari hartanya. Maka barulah diizinkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan bahwa 1/3 dari harta itu merupakan ukuran maksimal yang dapat kita jadikan sebagai acuan. Kita ini berlebihan enggak, terlalu banyak enggak itu ya. 1/3 dari aset kita dan 1/3 dari kekayaan kita itu. Nah, mungkin ada yang bertanya, bukankah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mensedekahkan seluruh hartanya? Hampir seluruh hartanya ya. Betul, tetapi jangankan untuk ukuran kita, untuk ukuran para sahabat radhiyallahu anhu saja, Abu Bakar As-Siddiq itu bukan ukuran normal. Itu memang luar biasa, itu kecualian. Ada beberapa kualifikasi yang perlu kita perhatikan ketika seseorang itu ingin membelanjakan harta di jalan Allah ini sedemikian besarnya, yakni diantaranya ialah berkenaan dengan keluarga kita. Karena itu kita perlu didik mereka, perlu ajarkan kepada mereka, perlu kita kokohkan iman kepada mereka agar tidak menjadi fitnah. Fitnah itu apa? Bukan berarti perkataan yang buruk mengenai kita yang tidak ada dasarnya, melainkan timbulnya keburukan. Misalnya menjadikan ada keluarga wabil khusus, keluarga inti, ini gara-gara ngaji jadi kayak begini, sehingga mereka melihat bahwa ngaji itu menjadikan orang buruk. Ini gara-gara sering ikut kajian jadi kayak begini. Nah, karena itulah untuk menghindarkan fitnah itu kita perlu persiapkan. Dan di sini ukuran pokoknya ialah dari segi yang kita keluarkan itu takarannya dibandingkan dengan harta kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kesiapan kita maupun keluarga kita berkenaan dengan apabila kita mengeluarkan harta kita dalam jumlah yang sangat besar itu, yakni apabila melebihi 1/3 dari harta kita itu, apakah itu dapat berpotensi untuk menimbulkan fitnah atau tidak. Kemudian yang ketiga, ukurannya ialah seberapa besar kita menyiapkan diri kita, menata niat kita, memperbaiki niat kita maupun keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini tidak ada indikator yang pasti gitu ya. Tidak ada indikator yang sifatnya rigid yang sifatnya sekian bukan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Semoga untuk Mbak Wulan jawaban dari Ustadz terjawab ya Mbak Wulan ya. Dan sini kita langsung ke pertanyaan kedua saja ya Ustadz Fauzil ya. Yeah. Jadi dari
dari Mbak Yanti nih, Ustadz Fauzil. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apa saja tanda-tanda puasa kita diterima Allah? Monggo Ustadz, silakan dijawab. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Dan berkenaan dengan puasa maupun ibadah-ibadah yang lain, di antara tanda-tanda ibadah kita itu Allah Subhanahu wa taala terima ialah ini menjadikan kita lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat kepada ibadah. Kemudian hati kita itu lebih lapang kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu lebih mudah menerima syariat Allah Subhanahu wa taala dan lebih condong kepadanya. Nah, berkenaan dengan puasa ini juga menjadikan akhlak kita lebih baik. Saya agak meluas sedikit. Nanti Ramadan itu berdekatan juga dengan haji ya. Ada perbedaan antara umroh dan haji. Ini untuk menjadi renungan bersama. Kalau umroh itu kita mengharapkan dari umroh yang makbul, sementara haji itu menjadi haji yang mabrur. Apa artinya mabrur? Indikator diterimanya haji itu, dan ini banyak dikaitkan juga dengan Ramadan, yakni tumbuhnya atau tampaknya abror, kebajikan-kebajikan pada diri kita, ringannya kita berbagi, ringannya kita beramal, ringannya kita melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang lain. Nah, karena itu mari kita coba telisik. Nah, kemudian yang berikutnya, meskipun misalnya di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kita tumbuh pada diri kita itu kemauan, semangat yang lebih besar dalam melakukan kebaikan, tetapi ini tetaplah perlu kita jaga. Nah, maka kalau kita tengok dulu, saya tidak berani membahas terlalu jauh karena Masya Allah masih jauh diri ini. Kalau kita tengok dulu di masa salafus soleh, 6 bulan sesudah Ramadan itu mereka berdoa agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara bulan sesudah bulan berikutnya adalah mereka mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, hari ini biasanya pembicaraan untuk menyambut bulan Ramadan itu kan kira-kira sebulan, atau ini Masya Allah belum sebulan, masih 1,5 bulan sudah mulai menggaungkan. Nah, kalau dulu itu para salafus soleh bahkan berbulan-bulan sebelum Ramadan sudah menyiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Artinya di sini sesudah Ramadan tampak bekasnya dan kemudian bersungguh-sungguh untuk menyiapkan diri menghadapi Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak nih Ustadz Fauzil untuk jawabannya. Jadi memang kita harus tetap lebih banyak berdoa juga. Kita bisa diterima nih puasanya juga ya Ustadz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga juga terjawab ya untuk Mbak Yanti untuk jawaban dari Ustadz. Dan sebelum ke pertanyaan ketiga Ustadz, di sini ada Mbak Lela nih raise hand. Ya. Ya, bisa langsung open audionya saja mungkin Mbak Lela. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit curhat Ustadz mengenai bulan Ramadan. Beberapa Ramadan yang kemarin itu saya berusaha menyiapkan, kalau kan kebetulan Ustadz, saya itu diizinkan sama suami untuk bekerja, dan dari pengalaman sebelumnya itu kalau bulan puasa itu kok pekerjaan itu padat luar biasa gitu. Jadi di Ramadan berikutnya itu saya berusaha untuk agar di bulan puasa itu tidak padat. Sudah berusaha, menurut saya udah berusaha, tetapi qadarullah ada aja yang membuat pekerjaan itu gak selesai-selesai. Saya ingin mendapatkan tips atau kiat dari Ustadz bagaimana caranya walaupun dengan pekerjaan rumah, pekerjaan di luar, saya tetap bisa khusyuk di bulan puasa, agar saya jadi pada saat bulan puasa berakhir itu apa yang saya dapatkan dari bulan puasa, apa yang sudah saya lakukan di bulan puasa itu, saya merasa tidak melakukan apa-apa di bulan puasa tersebut, Ustaz. Jadi itu yang merasa saya menyanyiakan bulan puasa yang sudah dengan izin Allah saya mendapatkan bulan puasa saat itu. Terima kasih Ustadz, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang mudah-mudahan ada pada diri kita, yakni yang pertama berkenaan
ini hadisnya memang bukan berkenaan dengan bulan Ramadan, tetapi ini merupakan kaidah umum, yakni hadis ini berkenaan dengan ibadah umroh, bahwa pahala umroh itu sesuai dengan kadar nafkah yang kita keluarkan. Kadar nafkah itu bukan berarti jumlahnya kalau misalnya ada 10 orang yang jumlahnya paling banyak, itulah yang pahalanya paling besar. Tapi kadar nafkah itulah ukuran itu dibandingkan dengan usahanya, beratnya ketika dia mengeluarkan. 10.000 bagi orang yang hartanya banyak itu bukan harta yang berharga. Jatuh pun nggak dicari ya. Tetapi bagi sebagian orang 10.000 itu luar biasa berharga. Amat sangat berharga, begitu pula 100.000. Jadi dalam hal ini kadar nafkah yang kita keluarkan urusannya dengan ibadah, bukan urusannya dengan dendam terhadap makanan, ya. Karena kadang-kala bulan Ramadan itu makannya lebih sedikit, harusnya biasanya 3 kali menjadi 2 kali, tetapi kok pengeluarannya jauh lebih banyak untuk konsumsi. Nah, jadi kadar yang kita keluarkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kadar ya. Kadar artinya kalau misalnya Ramadan ini kok ya kita keluarkan itu jumlahnya, bukan kadarnya. Jumlahnya itu lebih sedikit, tetapi kadarnya itu lebih tinggi, maka insya Allah ini merupakan kebaikan. Jadi kita perlu berusaha untuk meningkatkan kadarnya. Nah, mungkin agak bingung, tapi sebagai gambaran begini. Ketika masa-masa belum pandemi, mungkin ada orang yang penghasilannya per bulan atau akumulasi atau harian itu jumlahnya cukup banyak. Tetapi ketika pandemi itu mungkin hartanya sudah jauh berkurang. Bahkan mungkin sudah ada yang ada teman saya mengatakan, wah sekarang ini sudah perekonomiannya sudah mantap tuh makan tabungan, ya. Ini guyonannya. Nah, maka ketika dia tetap berusaha mengeluarkan seukuran yang dikeluarkan sebelumnya, padahal nilai tukarnya jauh berbeda. Misalnya dulu mengeluarkan untuk Ramadan dia mengeluarkan 3 juta, 4 juta atau 5 juta untuk untuk membeli makanan atau untuk bersedekah atau untuk membahagiakan fakir miskin. Nah, ketika di 3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun yang lalu jumlah itu sangat besar, sangat terasa. Nah, kalau sekarang mengeluarkan dengan jumlah yang sama, itu sama nggak nilainya? Sekali lagi ukurannya bukan dari berapa banyak, tetapi kadarnya itu berapa. Boleh jadi sekarang itu nilainya lebih rendah ketika dipakai untuk membeli barang, tetapi kadarnya dibandingkan harta yang bisa kita keluarkan itu jauh lebih besar, memerlukan effort, memerlukan upaya yang jauh lebih besar, maka insya Allah pahalanya lebih besar. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan kadar kepayahan kita. Ala qadri nafaqatiki wa nasubiki. Sesuai dengan kadar nafkah dan kadar kepayahan kita. Bukan berarti kita memayah-mayahkan diri, mencapek-capekkan diri, tetapi ini berhubungan dengan upaya dan kesuburan kita. Jika kita bercermin pada masa para sahabat, tabi'in, itu kalau andaikan ada di antara kita yang mampu, saya sempat mengenal orang yang dia itu memang memilih untuk tidak mengambil cuti di bulan apapun karena ingin mengumpulkannya di bulan Ramadan. Ada apa? Karena dia ingin meniru apa yang dilakukan oleh generasi-generasi awal itu, yakni Ramadan itu saatnya libur dari berbagai dari aktivitas-aktivitas kerja. Akan tetapi pada saat yang sama kita juga perlu mengingat bahwa ada urusan-urusan yang merupakan fardu kifayah yang jika kita meninggalkannya itu dapat menjadi sebab keburukan pada kaum muslimin. Maka seseorang yang dia sebenarnya sangat ingin untuk bisa optimal, tetapi karena ada fardu kifayah yang dia tinggalkan dan dipegang oleh orang lain bisa menimbulkan keburukan, maka beratnya hati karena tidak bisa full
dengan Ramadan itu disebabkan dia memilih untuk berkhidmat untuk berkhidmat dalam urusan-urusan yang merupakan fardu kifayah itu, maka mudah-mudahan demikian ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ridha dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan yang sangat besar kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak nih Ustadz Fauzi untuk jawaban detailnya. Semoga terjawab ya untuk Mbak Lela ya. Amin ya rabbal alamin. Dan Ya, terima kasih Mbak. ya sama-sama Mbak Lela. Sebelum ke pertanyaan ketiga, di sini di kolom chat ada masukan ya dari Mbak Suzana Ruslan mengenai booking berkah Ramadan. Ya, nanti untuk sarannya akan kami tampung dan akan kami share ke tim lapangan untuk tahun 2002 ini ya Mbak ya. Makasih banyak untuk sarannya. Terus ke pertanyaan ketiga, ya Ustadz, ini pertanyaan ketiga dari Mbak Dia Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara memberikan motivasi bagi anak untuk menyelesaikan tadarus Al-Qur'annya 30 juz dan peningkatan sholat sunatnya ini? Jazakallah. Monggo Ustadz bisa langsung dijawab. Ya, kalau ini Masya Allah ini adalah di rumah saya mungkin lebih banyak menceritakan apa yang dilakukan oleh istri saya, walaupun tidak sepenuhnya saya ceritakan seluruhnya gitu ya, karena ini yang selama ini dilakukan oleh istri saya kepada anak-anak saya, sehingga mereka ini melakukan ada yang misalnya khatam sampai 3 kali, atau misalnya ada yang sampai 2 kali, atau sampai berapa kali itu. Nah, ini yang dilakukan oleh istri saya antara lain dengan mengajak anak-anak atau kadang memberikan hadiah-hadiah kecil kepada mereka. Tetapi sebenarnya pada satu sisi ada satu hal, bahwa hadiah-hadiah kecil itu tidak bermakna kecuali jika mereka merasa bergembira, merasa senang dengan hal itu. Artinya di sini bukan semata-mata hadiah-hadiah kecilnya, bukan semata-mata bentuk perhatian yang kita kejutan-kejutan yang kita berikan itu, melainkan bagaimana mereka merasakan suasana semangat itu juga dari orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih banyak nih Ustadz. Jadi ingat Firda juga dulu waktu kecil sama orang tua supaya lebih semangat untuk baca dan tadarus awalnya juga emang dikasih hadiah dulu ya Ustadz ya, biar lebih semangat. Hadiah dalam hal ini sebenarnya bukan untuk penukar ya, tapi hanya semacam penggugah saja, hadiah-hadiah kecil gitu. Masya Allah, baik-baik. Semoga juga ini untuk Mbak Dia bisa diterapkan juga untuk di keluarganya dan untuk ibu bapak semua juga yang di rumah. Amin ya rabbal alamin. Dan ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz. Ya. Mbak Ummu Azam, sebelum ke pertanyaannya mungkin mengingatkan terlebih dahulu untuk Bapak, Ibu, dan sahabat bisa mengisi link absensi dan saran juga untuk bisa lanjut di sesi kedua nanti di awal Maret ya. Ini pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Jadi pertanyaan dari Mbak Ummu Azam. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Perihal zakat dari penghasilan, apakah penyalurannya harus melalui badan amil zakat, ataukah bisa kita berikan sendiri langsung ke yang membutuhkan? Monggo Ustadz Fauzil bisa dijawab. Pertama, pada awalnya amil itu adalah menyebutnya. Jadi amil itu pada awalnya adalah dari penguasa yang menegakkan pemerintahannya atas dasar agama ini. Sehingga di masa Abu Bakar As-Siddiq yang menghimpun itu di bawah komando, di bawah pengaturan dari khalifah. Di masa yang ketika itu kita sempat mendapati bahwa bahkan sampai Abu Bakar As-Siddiq memerangi para penentang zakat. Begitu pula yang kita jumpai pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab maupun masa-masa sesudahnya. Nah, kita ini tidak tinggal di tempat dan di wilayah yang mengatur itu, yang amanah, yang artinya memang kolektif betul-betul diurus oleh amir. Jadi amir itu ditunjuk oleh amir pada asalnya.
Kita tidak tinggal di wilayah seperti itu, kita tidak tinggal di tempat yang betul-betul mengurusi dengan penuh perhatian dan dengan apa namanya dengan meyakinkan amanahnya, tetapi kita tinggal di wilayah di mana penguasa itu memberikan izin, memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada lembaga atau kelompok-kelompok masyarakat untuk menghimpun secara apa namanya, secara langsung menghimpun atas inisiatif mereka, sehingga di negeri kita ini muncul berbagai macam lembaga-lembaga amil zakat. Nah, kemudian yang kedua, karena berkenaan dengan pengambilan pemungutan zakat ini tidak dilakukan, tidak ada yang ditunjuk secara khusus di bawah kepemimpinan dan tanggung jawab amir yang apa namanya yang amanah, melainkan diserahkan lebih luas kepada lembaga-lembaga yang mau mengambil inisiatif ke sana atau organisasi. Nah, maka jika sekiranya kita menjumpai ada yang memang sangat memerlukan, yang itu kita melihat tidak terjangkau, kita dapat menyalurkannya sendiri. Nah, akan tetapi sekiranya kita itu khawatir atau kita ingin agar pemanfaatannya lebih optimal, pemanfaatannya lebih tepat, sekiranya demikian, maka kita dapat salurkan melalui Badan Amil Zakat. Jadi kalau memang ada yang amat sangat memerlukan, maka kita serahkan langsung, juga merupakan hal yang baik. Nah, diserahkan kepada berapa pihak atau berapa orang. Jika kita mampu sebagaimana sedekah itu kepada satu orang yang memang kita memperhitungkan dia sangat memerlukan, dan kalau dia itu mendapatkan itu akan membawa kemaslahatan yang besar, maka ini dapat kita serahkan langsung kepada satu pihak saja. Nah, jadi dalam hal ini kita pun perlu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang tepat, dan yang paling memerlukan ini, andaikan ada beberapa pihak yang memerlukan, yang kita utamakan adalah yang memiliki hubungan dekat dengan kita, hubungan kekerabatan. Kemudian yang kedua adalah hubungan yang dekat dengan kita, hubungan dari segi ketetanggaan. Jika kita mendapati ada yang sangat memerlukan dari kerabat kita atau dari tetangga-tetangga kita utamakan yang paling dekat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak nih untuk insight-nya Ustadz Fauzil. Semoga juga terjawab ya untuk Mbak Ungu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini tadi karena masih ada waktu, ada Bapak Rahmat Budi ya, raise hand. Apakah jadi bertanya? Baiklah, ini Mbak mau nanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, ini agak keluar tema. Jadi ini masalah zakat. Kan di tempat saya ini kebanyakan ada jadi kira-kira untuk zakat pertanian itu bagaimana Ustadz? Karena sepertinya kan untuk zakat pendapatan misalkan kayak gaji dan pertanian itu berbeda. Mohon penjelasannya. Kalau ini nanti yang paling zakat pertanian itu berbeda-beda ketentuannya berkenaan dengan pengairannya dan lain-lain. Dan dalam hal ini yang paling baik, yang paling aman ialah langsung mengkonsultasikan, bertanya kepada yang terdekat dan yang ahli dalam urusan itu, sehingga dapat memberikan dapat memberikan semacam penunjuk yang jelas itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, iya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Masya Allah, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Bapak Rahmat Budi. Semoga juga menjawab ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin karena sudah juga nih untuk pertanyaannya sudah selesai Ustadz. Mungkin di sini kita akan ada sesi foto terlebih dahulu. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan sahabat semua, mungkin boleh open cam nih, kita menyimpan momen ini dulu untuk kajian di hari ini. Silakan boleh, monggo open cam untuk wajah berseri-serinya, bahagianya, monggo ditampilkan. Ditunggu ya Bapak, Ibu, dan sahabat. Dan sebelum kita, saya diingatkan kembali
mohon untuk mengisi link absensi dan survei agar nanti bisa ikut di sesi 2 juga bersama Ustadz Fauzil di awal Maret nanti. Dan untuk surveinya ini nanti untuk kajian kita di Ramadan agar supaya nanti tahu nih kira-kira waktu yang pas untuk sahabat semua ini enaknya kapan nih, mau sebelum buka puasa atau ternyata habis subuh. Untuk kajiannya boleh langsung dikasih masukannya aja di link yang ada di kolom chat ya. Baik. Mungkin ada lagi yang mau open cam, Bapak, Ibu, sahabat semua? Ditunggu 1 menit lagi kali ya. Oh ya, Mbak, ini tadi waktu ngisi link untuk waktu bulan Maret, untuk kajian bulan Maret. Jadi saya nggak berpikir ini bulan puasa, kan Maret belum puasa, Mbak. Iya, betul sekali, Bu. Jadi di sini kita ada kajian booking. Sebentar ya, untuk sesi fotonya dulu dijelaskan terlebih dahulu. Jadi kita di sini ada kajian booking berkah Ramadan dan ada kajian berkah Ramadan nih, Bu Lela. Di mana kajian booking berkah Ramadan ini adalah sesi-sesi kajian yang serinya ini untuk persiapan bulan Ramadan dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban nanti. Nah, jadi kenapa sih harus dari sekarang? Karena untuk yang tadi Ustadz Fauzil bilang, kita harus menyiapkannya dari sekarang dengan rasa bahagia supaya kita ini dapat banyak berkahnya dari sekarang. Begitu. Iya. Karena di linknya tadi untuk bulan Maret, jadi saya nggak berpikir waktu Lebaran setelah subuh atau menjelang bulan puasa yang tadi dijelaskan gitu. Oh, begitu. Iya, itu aja sih, Mbak. Iya, Mbak Lela. Sama-sama makasih banyak sarannya, dan kalau misalnya ada lagi yang Mbak Lela untuk pertanyaan atau sarannya, bisa langsung chat di yang tadi mengechat Mbak Lela di di sore-sore. Itu adalah admin follow up easy. Iya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, kita akan foto dulu kali ya. Dari Mbak Soleha sudah siap ya? Kita untuk foto dulu. Monggo kita tampilkan foto terbaiknya nih. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Mungkin ganti gaya kali ya, biar terlihat nih semangatnya untuk meskipun sudah malam. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan sahabat semua. Sebelum kita mengakhiri, mari kita baca supaya berkah dengan baca akhiri Alhamdulillah. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Baik, terima kasih banyak ini Bapak, Ibu, dan sahabat semua. Semoga banyak keberkahan yang diambil dari kajian bersama Ustadz Fauzil. Dan terima kasih banyak juga untuk Ustadz Fauzil malam ini. Semoga juga bisa mendapatkan keberkahannya untuk keluarga juga Ustadz Fauzil ya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Baik, Firda izin untuk menutup sesi Zoom ini. Selamat hari libur untuk weekendnya Bapak Ibu sahabat semua. Jaga kesehatan meskipun masih